Jadi di Baghdad ini terlahirlah Imam Mahdi yang di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Rasulullah SAW dalam Al-Hadis disampaikan bahwa nanti akan datang suatu zaman di mana zaman itu akan muncul Ratu Adil. Apalah artinya biaya yang 34.750 kita ditarik dari neraka, karena kan kita banyak dosa kan. Betul. Tidak seberapa gitu ya, Kang Haji ya. Seberapa itu kan. Malah kan Pak Kiai bilang ya anggaplah 1 miliar kita bayar gitu kan ya. Banyak juga riwayat-riwayat dan hikayat-hikayat yang diceritakan daripada kitab, maka hati kami tersentuh banget. Pingin sekali istilahnya, walaupun kita bukan orang baik. Jadi ini tamu-tamu alhamdulillah nih mau memberangkatkan saya ke Baghdad. Ini travelnya dari Bogor. Alhamdulillah travelnya Cahaya Ka'bah. Cahaya Ka'bah bertamu. Insya Allah ini jamaah-jamaah pecinta Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan bisa ziarah ke Baghdad nanti ya. Aslinya dari mana? Saya kalau asli dari Jawa Tengah Pak Kiai. Jawa Tengahnya mana? Jawa Tengah saya di Kendal. Oh, di Kendal. Iya, Kendal. Kendal. Ya. Mudah-mudahan bisa. Amin. Pak, kita bisa misalnya komunikasi sama Agus nanti untuk seterusnya kita ambil kesimpulan bahwa tanggal berapa Agus? 12 Maret kan? 12 Maret itu jadi, udah nanti diumumkan. Karena memang saya masih belum tenang karena takut meleset. Kalau digeser lagi bukan jadi hilang kepercayaan. Iya betul. Ya kalau kami Pak Kiai insya Allah sih kalau tanggal 12 mah enggak geser karena udah dibayar juga tiketnya dan yang terakhir tuh mau siapa? Miras itu udah diisut tiketnya. Udah gitu. Kalau dulu awal sama Kang Haji makan rubah-rubah karena situasi di sana, karena ada haul, ya kan, karena ada apa, jadi kan khawatir kita keberangkatan pertama ya Pak Kiai ya supaya di sananya pelayanannya bagus gitu kan, jadi yang guide di sana supaya fokus menangani jamaah kita kan, kalau dia ada 2-3 job kan nanti seperti apa tuh ngompreng ke sono kori gitu kan. Nggak konsen gitu. Sama kita jadi nggak puas nanti pulang dari sana ngomong sama yang lain jangan di situ. Kalau kita aja kan ibaratnya kita mau ziarah mau ke makam mungkin balik lagi sekali, kalau belum puas mau ke situ lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya Ka'bah, alhamdulillah hari ini kami tim Cahaya Ka'bah bisa bersilaturahmi majelis sholawat dan taklim Al-Aqtab Cianting Purwakarta. Kebetulan alhamdulillah ini rombongan Pak Kiai Muhyiddin sebagai pimpinan, ya, guru besar juga di sini ya Pak. Ya, Pak Kiai Muhyiddin Abdul Jabar ya sebagai pimpinan di majelis sholawat dan taklim Cianting Purwakarta. Ya, bersama jamaahnya akan mengadakan program ziarah ke Irak. Ziarah Baghdad Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kebetulan hari ini alhamdulillah kita ya sudah bisa bertemu dengan ini putra pertamanya Pak Kiai Muhyiddin, yang kedua sampingnya Pak Agus, sebelah kirinya ini ada menantu Pak Kiai. Anak menantunya Pak Kiai namanya kalau saya panggil Mang Nana. Mang Nana ini juga punya punya wajah-wajah yang mirip daripada menantu. Amin. Mudah-mudahan juga nanti bisa menjadi salah satu kiai besar juga di sini. Amin ya Allah yang menjadi ini. Karena lingkungan itu mempengaruhi orang loh.
berteman dengan orang baik, insya Allah jadi orang baik. Berteman dengan para kiai, alim ulama, berharap jadi kiai dan alim ulama. Amin. Mungkin selanjutnya mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan sama Pak Agus atau Mang Nana ya ke kita mungkin untuk program ini. Atau saya aja yang nanya nih dulu. Boleh aja. Oke. Pertanyaan saya nih, kan jarang-jarang loh saya itu tim Cahaya Ka'bah atau travel Cahaya Ka'bah itu memberangkatkan orang-orang untuk pergi ziarah ke Irak. Kita pengen tahu nih, Mang Nana mungkin sama Pak Agus juga ya, ini kenapa gitu begitu tertarik untuk ikut ziarah ke Irak ini? Jadi alhamdulillah memang waktu pertama tiba heula keneh jadi toslami hoyong tiasa jarah ka Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang pertama kan karena kita sebagai ahli sunnah wal jamaah yang selalu istilahnya hampir setiap hari satu malam itu kan kita selalu hadiah kepada Tuan Syekh Abdul Qadir. Dalam arti kita itu pingin tanda kita cinta kepada Tuan Syekh itu dengan apa? Memang kita banyak mengatakan bahwa kita cinta tapi kan harus ada pembuktian itu kan? Betul. Di dalam pembuktian itu kami memang sebagai daripada istilahnya orang yang mengagumi daripada karomah-karomahnya istilahnya, terus banyak juga riwayat-riwayat dan hikayat-hikayat yang diceritakan daripada kitab, maka hati kami tersentuh banget. Pingin sekali istilahnya walaupun kita bukan orang baik, tapi sebagaimana yang dikatakan dengan Pak Riko, berkumpulnya bertemannya dengan orang baik yang mudah-mudahan kita terbawa baik juga. Nah itu maksud dan tujuannya yang pertama itu, dan memang yang paling utama kita pingin daripada syafaatnya gitu aja. Kalau menurut saya itu inti daripada saya, tapi memang barangkali Pak Agus atau Nafi, Pak Arif kan barangkali beda-beda gitu. Tujuan atau gimana gitu. Coba aja menurut Pak Arif gimana? Pak Agus mungkin mencari jodoh di sana. bisa. Kalau Mang Arif ini, Pak Arif ini, Mang Arif udah pernah juga dulu barengan ya Mang Arif ya? 2014. Oh, udah pernah. Berarti ini yang kedua kali kalau Mang Arif gitu kan. Saking pengennya lagi gitu kan, saking rindunya. Ini ada keterangan ya Mang Arif kalau ziarah ke Syekh Abdul Qadir Jailani nanti di akhirat. Iya ada, kalau dari manakibna gitunya dina manakibna upami misalkeun urang ziarah atanapi mahabah ka Tuan Syekh teh. Iya, Tuan Syekh Abdul Qadir nanti beliau yang bakal menyafaatinya gitu di akhirat ya. Kalau bahasa manakib yang di Sunda itu kaula ngajegang dina lawang panto neraka gitu. Supaya ulah paranya ngahalangan bisi aya anu cinta ka kaula diasupkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka neraka bade disapaatan gitu. Numawi ya secara kasarna mah ngasongkeun beungeut lah gitu nya. Ngawawuhkeun. Iya, ieu nu hayang disapaatan teh gitu kira-kira lah. Dua para wali jarah ke alim ulama itu manjaro aliman pakaan nama jaroni. Jalmi anu jarah ka alim ulama sami jeung jarah ka kaula. Oge dina sapalih ulama gitunya nyarios bahwa jalmi anu jarah ka para ulama bari jeung di perjalanan tidak menyakiti orang lain, pulangnya diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu yang kami harapkan gitu ya, di antaranya itu. Ya tadi sudah disampaikan sama Kang Arif tadi sisi kenapa kita ingin ziarah ke Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tadi beliau menyampaikan dari mungkin kajian bab manakib ya. Tapi bagi jemaah tarekat Qadariyah itu menziarahi makam beliau Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani itu bahwa meyakini talinya Syekh Abdul Qadir Jailani itu akan menarik. Jadi seluruh jamaah tarikatnya beliau Syekh Abdul Qadir Jailani sampai ke kita ya yang tadi mahabah ke Tuan Syekh itu kalau kita berada di neraka bahkan itu talinya itu bisa menarik talinya Syekh Abdul Qadir Jailani itu yang diyakini jamaah tarekat itu bahwa itulah yang akan mengangkat kita
dari neraka. Nah, keyakinan itu memang sudah diimani oleh para pecinta Tuan Syekh, dalam hal ini pengikut tarekat Qadariyah. Jadi itu sudah merupakan sebagai suatu keyakinan yang diimani oleh kita sebagai jamaah tarekat gitu. Itulah pentingnya ziarah ke Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Mungkin Kang Haji Agus bisa tambahkan, semoga silakan. Iya. Jadi intinya kalau kita ditarik nantinya ke depannya, apalah artinya biaya yang 34.750 kita ditarik dari neraka gitu. Karena kan kita banyak dosa kan. Betul. Tidak seberapa gitu Kang Haji ya. Seberapa itu kan. Malah kan Pak Kiai bilang ya anggaplah 1 miliar kita bayar gitu kan ya. Kalau itu bisa narik kita dari neraka, Masya Allah kan. Iya. Jangankan 34 juta ya, 1 miliar juga dibayar. Kalau memang itu ada. Iya kan, demi kita bisa selamat dari neraka. Kalau kita ditanya, mau nggak terbebas dari neraka atau selamat dari neraka? Wani piro. Ya, orang kita sakit jantung aja tuh untuk beli ring itu 150 juta. Satu ring. Wani piro. Sekarang supaya kita selamat dari api neraka, eta insyaallah ya, lamun kita mabrur, lamun khusuk, fokus ibadahnya ditampi, ziarah ke Tuan Syekh, maka 34 juta itu tidak ada artinya apa-apa. Untuk menyelamatkan kita semua dari siksa api neraka. Jadi insya Allah sahabat-sahabat saya Ka'bah bersama majelis Sholawat Al-Attab ini kita akan ziarah ke Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani tanggal 12 Maret 2023 by Qatar Airways, pesawat terbaik in the world, pesawat terbaik di dunia. Insya Allah kita akan bersama Qatar mengantarkan seluruh jemaah dari Purwakarta ini menuju ke Baghdad. Kita akan ke Baghdad dulu 3 hari ya Kang Gus ya. Kita di Baghdad 3 hari, kemudian kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju Karbala dulu. Dari Karbala, sebelum sampai Karbala kita akan ziarah juga ke Babilonia. Selanjutnya di situ 2 hari dan kita akan melanjutkan kepada destinasi terakhir kita, ya di Najaf. Ya di Najaf juga 2 hari. Kita akan menginap di hotel di Najaf dan insya Allah seluruh makam, seluruh patilasan para waliullah, para alim ulama akan dikunjungi. Kita akan kunjungi. Bukan hanya yang sudah meninggal, tapi insya Allah wali-wali aswaja, wali-wali ahli sunnah yang masih hidup akan kita kunjungi juga bersama guru kita. Dan saya rasa ya Kang ya, sejarah-sejarah Baghdad ini sangat dekat sebenarnya keterkaitannya dengan kota suci kita ya, Mekah, Madinah, karena memang beliau ini bisa ke Baghdad karena memang sejarahnya itu wali-wali atau ulama yang dulunya ada di Madinah ya, zaman Abbasiyah ya, zaman itu. Kemudian ini satu keturunan sebenarnya, yang keturunan ini kakak beradik ya, antara Harun al-Rasyid ya, Al-Rasyid dengan Ja'far as-Siddiq. Kemudian di Baghdad ini juga di sana salah satu dari ulama yang melahirkan Imam Mahdi. Jadi di Baghdad ini terlahirlah Imam Mahdi yang di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Rasulullah SAW, dalam Al-Hadis disampaikan bahwa nanti akan datang suatu zaman di mana zaman itu akan muncul Ratu Adil yang disebut dengan Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi ini dilahirkan di Baghdad. Yang suatu saat nanti akan muncul menjadi raja, menjadi ratu keadilan bagi dunia kita. Sehingga kalau kita sudah pernah umroh, sudah pernah ke kota suci Mekah, Madinah, kemudian kita sekarang ke Baghdad, itu Masya Allah. Jadi kita menelusuri sejarah para ulama, alim ulama, khususnya adalah Ahlul Bait.
Ahlul Bait gitu. Jamaah ada yang nanyain, di sana ada nasi nggak? Malu orang Indonesia kan? Iya, nasi ada nasi. Dikasih nasi ya, ada dikasih nasi. Jadi sekarang musim lagi musim apa nih? ya kalau kita sekarang cuaca ya berarti kita udah adem lah ya, cuaca adem. Kalau sekarang ini masih dingin, nggak terlalu dingin. Kemudian rasanya itu rempah, bumbu-bumbunya masih kental, masih banyak. Tapi kalau kita ke Baghdad ini rempahnya kurang, hanya ada di sana rasanya apa ya? Jadi rasanya hamar. Kalaupun misalnya ada kunyit ya, kunyit sama asin, kunyit sama asin. Jadi pastikan para jemaah dan sahabat saya semua membawa ikan asin, membawa sambal, ya kan, membawa rendang, Siap, gitu. oke. Masalah makanan oke. Iya gitu. Jadi kita kan enak di Baghdad. Kita bisa ngeriung kayak di pesantren gini Kang, kita kan. Terima kasih ya sahabat-sahabat semua. Sampai ketemu di lain kesempatan, sampai ketemu di program selanjutnya bersama Cahaya Ka'bah Channel dalam program Ziarah Religius Baghdad Irak Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.